Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ya mata kuliah eh, hak kekayaan intelektual ya. Dalam literatur Anglo-Saxon dikenal istilah intellectual property rights. Dalam terjemahan bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah, yaitu hak milik intelektual dan hak kekayaan intelektual. Meliputi yang pertama hak milik hasil pemikiran, itu intelektual melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan khusus atau eksklusif. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin pemilik dan bersifat sementara. Haki merupakan benda tak berwujud hasil kegiatan intelektual daya cipta manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual atau daya cipta terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Contohnya, hak cipta, merek, dan paten. Kemudian hak yang diperoleh pihak lain atas izin pemilik, misalnya hak untuk mengumumkan, hak untuk menggunakan pada produk tertentu, atau hak untuk menghasilkan produk tertentu, contoh lisensi. Haki bersifat abstrak, terpisah dengan benda material bentuk jelmaannya. Contohnya, hak cipta merupakan ide di bidang ilmu pengetahuan disebut haki. Benda material bentuk jelmaannya adalah buku. Hak cipta bidang seni disebut haki. Bentuk jelmaannya adalah lagu, lukisan, dan tarian. Hak merek merupakan ide di bidang ilmu pengetahuan disebut haki benda material. Bentuk jelmaannya adalah merek dagang atau jasa. Paten adalah ide di bidang teknologi yang disebut haki. Benda material bentuk jelmaannya adalah antara lain TV, proses pembuatan obat, proses pembuatan minuman Coca-Cola, dan lain-lain. Itu disebut dengan paten. Jadi haki menjadi objek hak karena itu bisa beralih dan dialihkan. Beralih berarti bisa menjadi objek waris. Dialihkan berarti bisa menjadi dilisensikan, dijual. Dihibahkan, diwasiatkan, diwakafkan, dan lain-lain. Di Indonesia ada disebut hak cipta, hak paten, merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas baru tanaman. Kita masuk dulu hak cipta. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 mengatur tentang hak cipta, itu ya adalah hak yang pencipta yang ditimbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Kalau ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta. Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Undang-undang hak cipta berlaku terhadap pertama, semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia. Kemudian semua ciptaan dan produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia. Semua ciptaan dan atau produk hak terkait dan pengguna ciptaan dan atau produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait, atau negaranya dan negara Republik
Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral, hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Kemudian menggunakan nama aliasnya atau samarannya. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Mengubah judul dan anak judul ciptaan. Dan mempertahankan haknya dalam hak terjadi distorasi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, dan hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis. Hak ekonomi merupakan eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau transformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Ya, setiap orang ya memiliki hak cipta mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaannya. Pengelola tempat perdagangan dilarang memperlihatkan penjualan dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaan atau salinannya tidak berlaku terhadap ciptaan atau salinan yang telah dijual atau telah dialihkan pemilikan ciptaan kepada siapapun. Hak ekonomi untuk menyewakan ciptaan atau salinannya tidak berlaku terhadap program komputer dan hal program komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, ya, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada dalam tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dan pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan atas ciptaan. Hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh cipta atau pemegang hak cipta yang sama. Ciptaan buku dan semua hasil karya tulis lainnya, lagu atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta atau pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun. Hak cipta dimiliki pencipta yang belum telah atau tidak dilakukan pengumuman, pendistribusian atau komunikasi setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat. Penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga. Selain pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan atau berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Ganti rugi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tidak pidana hak cipta atau hak terkait. Pemberian ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama 6 bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan hak cipta atau hak terkait, pengadilan niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk mencegah masuknya barang yang juga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan.
menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait, mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar atau menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Kita lihat ya, bunyi pasal 112 ya tentang hukuman ya buat yang melanggar hak cipta. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Nah, pasal 113, setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Setiap orang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta, setiap atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F, dan atau huruf H untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta. Baiklah, ya. Demikian untuk pemaparan tentang hak cipta. Materi selanjutnya nanti tentang merek. Kita tutup dulu perkuliahan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.